Kenapa, Aku Bu mau Iren? kasih kesaksian. Oke, Aku silakan. mau kasih kesaksian. Iya, silakan Bu Ya, Iren. kira-kira sebulan yang lalu saya kan jatuh di kamar mandi. Sakitnya luar biasa. Hari pertama aku udah bisa jalan. Terus kemudian saya ke dokter, dokter kasih aku obat. Tapi aku juga bawa dalam doa supaya Tuhan beri aku kesembuhan, supaya Tuhan sembuhkan aku dari sakitnya ya. Nah, terus sama dokter saya disuruh apa itu, disuruh selama 10 hari disuruh apa itu, di apa sih namanya itu, terapi, disuruh terapi sama dokter. Besoknya saya ke rumah sakit lagi, terus saya bawa itu surat-surat untuk diterapi. Tapi waktu saya masuk di sana, dokternya tidak ada. Jadi saya baru besoknya itu kembali. Tapi saya pulang, saya pikir, saya sudah bawa dalam doa. Barangkali ini yang Tuhan tidak kehendaki. Seperti saya tidak percaya gitu kalau Tuhan mau kasih aku kesembuhan. Jadi saya tidak pergi selama 10 hari itu, saya tidak pergi. Saya bilang, Tuhan, aku sudah minta sama Engkau kesembuhan. Jadi aku percaya bahwa Tuhan akan memberi aku kesembuhan. Jadi saya tidak pergi untuk terapi yang selama 10 hari itu. Habis itu lama kok, seminggu masih sakit. Tahu-taunya 3 hari yang lalu kok saya baru sadar, loh kok kemarin kalau aku duduk, aku berdiri kok enggak sakit lagi ya. Nah, terus seperti Tuhan bilang, kalau kita minta sama Tuhan, itu jangan langsung kita minta terus Tuhan akan beri kesembuhannya itu. Itulah kesaksiannya saya. Tuhan sudah beri aku kesembuhan dan aku sekarang sehat. Puji Tuhan. Luar biasa Bu Iren. Saya juga mau bersaksi sekalian ini karena Bu Iren bersaksi. Kenapa? Sebenarnya dari pagi itu saya sudah mau ya ngomong-ngomong sama istri gimana di PA ini ya. Malam nanti ini kan lagi libur. Diliburkan aja. Ya kan kita sudah berpikir demikian, kita diliburkan saja. Mungkin juga jenuh kita PA, jadi ya kita liburkan aja hari ini gitu. Ya, saya sudah berpikir demikian, saya mau kasih pengumuman gitu, kita libur aja ya. Oke. Tiba-tiba masuk WA ke saya. WA-nya itu WA-nya Bu Iren. Bu Iren tanya, loh Pak Kris, nanti malam ada PA enggak? Wah, saya bilang, wah ini kalau ada satu orang aja sudah ngomong gitu, saya enggak berani liburkan, bener. Saya enggak berani liburkan. Karena Bu Iren WA, jadi saya bilang, enggak lah, saya langsung bikin lagi apa undangannya. Karena Bu Iren juga tanya, loh Pak Kris, mana apa nomor kodenya itu apa apa Pakbah. Passcode. passcode-nya mana? Oh ya Bu, sebentar Bu, saya lagi bikin. Padahal saya mau batalin itu enggak. Wah, saya bilang Tuhan itu Tuhan luar biasa. Kesaksian. Iya, gimana? Oh, soalnya Bu Iren siap-siap mau bersaksi ya. Haleluya. Ya. Ya, kadang-kadang begitu gitu loh. Tuhan itu menuntun kita dalam providensi ya. Itu dia memelihara kita dengan baik itu dengan cara gimana? Ya dengan cara hal sederhana seperti itu. Ya. Saya berulang kali mengalami, saya mau batalkan aja PA Pronimus hari ini nggak ada karena apa segala macam. Tidak bisa. Kadang-kadang hati kecil itu ngomong begini, apa ini aja, minta pendapat dari orang-orang. Lalu akhirnya saya kasih, kalau 3 saja ada, saya buat PA. Itu kan dari dulu sekian tahun yang lalu. So. Kalau 3 aja ada, Pak Pri mungkin sudah tahu dari dulu. Kalau 3 aja ada, saya akan tetap buat PA.
ya. Nah, sampai kita ini akhirnya PA ini nggak pernah berhenti kalau bukan hal yang penting seperti SMJ. Tapi kalau hal-hal lain ya kita tetap PA berapapun adanya kita, ya. Apalagi melayani Bu Irin, yang oma-oma, yang ini, wah, belum Pak Mul dengan semangat luar biasa. Ya, itu sebuah pemeliharaan Tuhan atas kita. Bahkan kalau kita melihat ya bahwa kondisi hari ini saya memberikan undangan itu kepada 300 orang di Gereja Maranatha, yang datang ya tetap aja wajahnya sama. Itu pemeliharaan Tuhan. Ya kan? Kalau enggak ya kita enggak akan seperti ini. Tapi itulah pemeliharaan Tuhan. Kak Vinsa, kita bicara tentang kesaksian, masih kesaksian kita dan tapi memang benar Pak Kris. Ya, gimana Bu? Setahun belakangan ini loh Pak Kris, kalau saya sudah mulai aras-arasan ya Pak Kris ya, ada sesuatu yang mendorong saya dan memaksa saya untuk ayo terus maju. Itu akhirnya saya ikuti Pak Kris. Makanya tadi saya WA Pak Kris mungkin saya agak terlambat. Itu benar-benar jangan sampai enggak bisa ikut gitu Pak Kris. Saya benar-benar terlambat, saya bangunnya terlambat, saya capek sekali hari ini memang. Saya takut enggak bisa mengikuti. Ada sesuatu kalau saya enggak ngerti ini apa, tapi saya yakin ini merupakan bimbingan untuk saya harus banyak belajar Pak Kris. Dari setahun dari musim corona. Sejujurnya Pak Kris, 1 tahun ini saya tuh banyak belajar gara-gara melihat Usi Vinsa begitu kuat pada waktu Om Dodo meninggal. Maaf ya Usi ya, saya ceritain ya Usi ya. Saya mau nangis karena pada waktu itu tuh sungguh-sungguh tuh rasanya Tuhan, baru seumur hidup saya melihat ada suami meninggal di dalam pelukannya dan istri bisa menyanyi Pak Kris. Itu membuat saya, aduh, saya bisa enggak seperti ini. Tapi memang sejak saat itu saya merasa dirubah Pak Kris. Mindset saya tuh merasa saya dirubah sungguh. Jadi apa ya, saya merinding, saya pengen nangis kalau cerita ini karena benar-benar Tuhan tuh mengajar saya untuk jadi orang yang kuat Pak. Jadi pada waktu Sarah juga kecelakaan itu saya memang menangis, tapi hati saya enggak takut Pak Kris. Hati saya enggak takut. Jadi mengalir begitu aja. Saya bisa kuat, saya bisa mendampingi anak saya operasi itu tanpa rasa khawatir nanti piye-piye gitu loh. Enggak Pak Kris. Padahal saya tuh Pak Kris sendiri tahu saya itu orangnya gupuannya bagaimana Pak Kris. Dapat berita disuruh jadi pelayan firman itu sudah tak pikir panjang dulu. Dapat apa-apa mesti. Tapi setahun belakangan itu, tapi sejujurnya memang setelah melihat begitu banyak orang-orang terkasih dipanggil dengan kondisinya yang tidak sakit, tiba-tiba enggak ada. Itu membuat saya tuh benar-benar Tuhan tuh mengingatkan saya, ayo belajar. Kadang-kadang saya malas Pak Kris. Kalau saya sudah malas, nanti tiba-tiba saya terbangun harus melakukan Pak Kris. Dan itu saya ikuti pelan-pelan. Saya memang saat ini saya memang harus banyak belajar Pak Kris. Terima kasih. Dan memang tadi kalau saya enggak ikut, saya takut telat tadi itu saya takut aduh piye ya izin enggak ya kalau telat. Tapi puji Tuhan kok ya Tuhan lagi. Saya bersyukur lagi belum mulai gitu loh Pak Kris. Gitu loh. memang segala sesuatunya itu Tuhan itu sangat baik Pak Kris. Terima kasih. Itu aja. Saya jadi lego bisa mengungkapkan. Iya. Nah, makanya saya bilang kita biasakan untuk bersaksi supaya ada sesuatu di dalam ini lego. Kalau kita sudah keluarkan begitu, nanti Tuhan berikan lagi untuk masuk lagi dalam hati kita. Pak Kris, betul. Jadi setiap hari itu selalu ada yang baru. Nah, itu dia. Iya. Maranatha. Nah, Maranatha. Iya Maranatha. Gafra suka Maranatha. Oh, Gafra suka Maranatha ya, puji Tuhan. Nah, sejak pandemi sejak pandemi otomatis kan sering ikutnya kan ibadah di yang Maranatha kan hari Minggu atau sekolah Minggu sering ikutnya ibadah itu. Nah, satu saat biasa tak ajarin misalnya berdoanya nih Bapa di sorga gitu kan ya. Nah, tapi kan dari keluarga mamanya kan dari Pantekosta. Jadi satu saat kok dia kumpul, dia selalu gini, Gafra yang doa. Nah, gitu dia. Jadi saya hanya mau bersaksi begini, suatu kebiasaan seperti tadi Devita cerita bahwa
kebiasaan kita membaca atau merenungkan firman Tuhan seperti ini, belajar firman Tuhan itu membuat kita ada dorongan untuk kalau nggak ikut eman. Nah kayak gitu, ada perasaan seperti itu. Ada kerinduan, ya ada kerinduan untuk bersekutu. Nah satu hal yang saya mau berikan kesaksian atau share bahwa kebiasaan rohani itu tidak bisa hanya sewaktu-waktu atau pas dong kita suka atau dong pada waktu kita lagi seneng-senengnya, nggak bisa. Setiap saat harus kita udah, orang Jawa bilang dijejeli. Yang nggak ngerti bahasa Jawa, tolong istrinya nanti bisa menerjemahkan atau dijejeli itu apa ya bahasa Indonesia ya, Bu Lena? Oh, mic-nya Bu Lena, mic-nya mati Bu Lena. Mic-nya tadi kita matikan Bu Lena, dihidupkan lagi aja. Dilolo, didulang. Iya, dilolo, dicekoi, didulang. Nah itu. Dijejeli ada unsur paksaan. Ya. Iya betul Pak Grace, betul. harus memaksakan diri. Memaksa diri.